Hai, selamat datang kembali di channel DX Media. Bagaimana kabarnya nih, gengs? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari-hari ya. Gengs, jika kita membicarakan tentang berangkat sekolah, hal yang biasanya paling sering dikeluhkan adalah kemacetan jalan raya di pagi hari atau sekedar rasa malas karena harus bangun lebih awal. Namun, di sebuah sudut dunia yang tersembunyi di balik barisan pegunungan bersalju abadi, rutinitas berangkat ke sekolah memiliki makna yang jauh lebih mengerikan. Perjalanan menuju meja belajar bukanlah sekedar tentang menembus kemacetan, melainkan sebuah misi bertahan hidup di alam liar. Ada rintangan alam yang tak kenal ampun, suhu beku yang menusuk tulang, hingga bahaya mematikan yang mengintai di setiap langkah kaki kecil yang berpijak di atas bongkahan es. Sebelum lanjut, kita disclaimer dulu ya. Video ini dibuat berdasarkan fakta dan data dari liputan dokumenter mengenai kondisi pendidikan di wilayah terpencil Kirgistan, serta didukung oleh berbagai literatur geografis dan sosial budaya setempat. Video ini tidak bermaksud untuk menyinggung, merendahkan, atau mendiskreditkan pihak manapun, negara tertentu, maupun tradisi masyarakat lokal, melainkan murni dihadirkan sebagai bentuk edukasi, membuka wawasan, serta memetik inspirasi dari perjuangan nyata manusia. Saya Intan, dan di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang kerasnya realita anak-anak pegunungan di Kirgistan yang harus menaklukkan salah satu rute paling berbahaya di dunia setiap harinya demi mendapatkan hak dasar mereka, yaitu pendidikan. Sudah siap? Mari kita bahas. Kalian tahu nggak, gengs? Kirgistan merupakan sebuah negara di Asia Tengah yang hampir seluruh wilayah kedaulatannya terdiri dari barisan pegunungan yang sangat tinggi dan terjal. Faktanya, sekitar 93% wilayah negara ini adalah pegunungan, dengan sebagian besarnya berada pada ketinggian di atas 2.000 meter di atas permukaan laut. Disinilah letak pegunungan Tian Shan yang agung, sebuah bentang alam raksasa yang menjadi rumah bagi masyarakat pedesaan, namun sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi kelangsungan hidup manusia. Kondisi geografis yang sangat ekstrim ini menciptakan iklim kontinental yang sangat keras. Musim dingin di wilayah ini bukan sekedar penurunan suhu biasa, melainkan sebuah periode beku yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Suhu udara harian di lembah-lembah pegunungan ini secara rutin menyentuh angka minus 30 derajat Celcius. Angka ini jauh di bawah titik beku dan sanggup mengubah segala bentuk kelembapan menjadi es dalam sekejap. Bahkan, pada titik puncaknya, temperatur di wilayah pedalaman Kirgistan tercatat pernah mencapai minus 53 derajat Celcius, menjadikan tempat ini sebagai salah satu pemukiman manusia dengan suhu paling rendah di muka bumi. Kehidupan di tengah kondisi yang tidak bersahabat ini menuntut ketangguhan luar biasa sejak usia dini. Rutinitas pagi anak-anak sekolah di desa-desa terpencil tidak dimulai dengan kesiapan santai di depan televisi atau meja makan yang hangat. Jauh sebelum cahaya matahari pertama menyentuh puncak gunung, aktivitas sudah dimulai dengan pekerjaan fisik yang berat. Anak-anak ini memikul tanggung jawab besar sebagai bagian dari masyarakat yang sangat bergantung pada sektor peternakan untuk bertahan hidup. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka sudah harus berada di kandang-kandang yang dingin untuk memberi makan domba, kuda, dan sapi. Memberi makan ternak di pagi buta bukan sekedar tugas tambahan, melainkan rutinitas wajib demi kelangsungan ekonomi keluarga di tengah kelangkaan sumber daya. Udara yang sangat kering dan angin pegunungan yang tajam seringkali membuat tangan dan kaki terasa kaku serta perih. Namun, rasa sakit tersebut harus dikesampingkan demi menyelesaikan pekerjaan sebelum jam sekolah dimulai. Perjuangan fisik ini berlanjut pada persiapan keberangkatan yang sangat sederhana namun krusial. Tidak ada sistem pemanas ruangan yang canggih atau teknologi pakaian termal yang mewah di rumah-rumah penduduk setempat. Anak-anak ini hanya mengandalkan pakaian tradisional berlapis-lapis, syal tebal yang menutupi separuh wajah, dan sepatu bot seadanya untuk melindungi tubuh dari risiko hipotermia.
Menu sarapan pun sangat terbatas pada sumber energi padat seperti roti goreng tradisional yang mampu memberikan tenaga lebih lama di tengah suhu beku. Karena matahari di musim dingin Kirgistan baru mulai terbit sekitar pukul 8 pagi, sebagian besar anak-anak sudah harus meninggalkan rumah sejak pukul 7 pagi dalam kondisi gelap gulita. Jarak tempuh sejauh 5 km menanti untuk ditaklukkan melalui rute yang sepenuhnya terdiri dari jalan setapak berbatu dan lereng bukit yang tertutup salju tebal. Perjalanan 2 jam menuju sekolah ini merupakan sebuah transisi yang berat dari kehangatan rumah menuju hamparan es yang tak berujung, di mana setiap embusan napas akan langsung berubah menjadi kristal es di udara. Tahu nggak, gengs? Kalau jarak sejauh 5 km menembus pegunungan salju yang terisolasi ini memiliki risiko keselamatan yang berada pada level sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya lampu penerangan jalan atau infrastruktur transportasi yang memadai, kegelapan pagi buta di lereng pegunungan Tian Shan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Ekosistem alam liar di wilayah ini masih sangat terjaga dan belum tersentuh modernisasi, yang berarti aktivitas predator puncak tetap berlangsung secara alami di sekitar jalur yang dilalui anak-anak sekolah. Hewan-hewan buas seperti serigala gunung, jakal, hingga kucing hutan lynx yang terkenal sangat lincah merupakan penghuni tetap kawasan ini yang aktif mencari mangsa di waktu subuh. Keterbatasan jarak pandang akibat kegelapan dan kabut salju seringkali menyembunyikan keberadaan pemangsa tersebut di balik bebatuan atau semak-semak, membuat setiap langkah kaki kecil menuju sekolah dilingkupi oleh kewaspadaan tinggi terhadap ancaman serangan fisik yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Sebagai bentuk perlindungan diri di tengah ancaman predator, anak-anak pegunungan ini sangat mengandalkan insting hewan ternak yang mereka bawa, terutama keledai. Keledai bukan sekedar alat transportasi, melainkan sistem peringatan dini yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Hewan ini memiliki pendengaran dan penciuman yang jauh lebih tajam daripada manusia untuk mendeteksi keberadaan serigala atau hewan buas lainnya dari jarak jauh. Jika keledai mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah, seperti telinga yang tegak berdiri atau berhenti melangkah secara mendadak, itu adalah sinyal bahaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di jalur depan. Namun, ketergantungan pada hewan ini juga membawa risiko cedera yang tidak kalah besar. Jalanan yang tertutup es membuat pijakan kaki keledai menjadi sangat licin dan tidak stabil. Ada bahaya nyata di mana hewan tunggangan bisa tergelincir di pinggir tebing curam atau jatuh dalam kondisi menimpa tubuh anak yang menungganginya, yang bisa berakibat pada patah tulang atau luka serius di tengah lokasi yang sangat jauh dari bantuan medis. Bahaya di sepanjang rute ini juga berasal dari kondisi permukaan tanah yang sering menipu penglihatan. Hamparan salju putih yang terlihat padat dan aman untuk dipijak sebenarnya seringkali menutupi celah-celah batu yang tajam atau lubang-lubang tanah yang dalam. Di balik salju lembut itu, terdapat lapisan es hitam atau yang dikenal dengan istilah black ice yang sangat keras dan luar biasa licin. Tergelincir di atas lapisan es ini bukan hanya soal terjatuh, namun bisa mengakibatkan benturan keras pada kepala atau terkilirnya persendian yang fatal di tengah suhu ekstrim. Selain itu, adanya kuda-kuda liar yang terkadang bersikap agresif di jalur perjalanan juga menambah daftar panjang hambatan yang harus diwaspadai. Tekanan mental untuk tetap fokus mengenali karakter medan, mengendalikan hewan tunggangan, dan mengawasi sekeliling dari ancaman predator menciptakan beban psikologis yang sangat berat bagi anak-anak seusia mereka. Kedisiplinan untuk tetap berada di jalur yang sudah dikenal dan tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar menjadi aturan mutlak yang harus dipatuhi jika ingin selamat sampai di gerbang sekolah.
Tantangan paling mencekam dan paling menguji nyali dari seluruh rangkaian perjalanan ini adalah saat harus melintasi aliran sungai pegunungan yang permukaannya membeku total. Aliran sungai ini merupakan rintangan alami yang membelah jalur antara pemukiman terpencil dengan desa tempat sekolah berada. Di wilayah yang sangat terisolasi ini, tidak ada jembatan beton yang kokoh, tidak ada dermaga penyeberangan, apalagi petugas keamanan yang berjaga. Satu-satunya cara untuk sampai ke seberang adalah dengan berjalan kaki secara perlahan atau menuntun hewan tunggangan melintasi lapisan es yang menutupi permukaan air. Masalah utamanya adalah kondisi es tersebut sama sekali tidak stabil dan kekuatannya tidak bisa diprediksi. Ketebalan es bisa berubah secara drastis dalam hitungan jam, tergantung pada perubahan suhu udara di permukaan atau derasnya arus air yang mengalir di bawah lapisan es tersebut. Menentukan titik penyeberangan yang tepat setiap harinya adalah sebuah perjudian besar yang secara langsung mempertaruhkan keselamatan nyawa. Risiko terperosok ke dalam air sungai yang membeku adalah ancaman yang sangat mematikan bagi siapapun yang melintas di atasnya. Tubuh manusia, terutama fisik anak-anak yang masih kecil, memiliki batas ketahanan yang sangat rendah terhadap paparan air es ekstrim. Jika lapisan es tiba-tiba pecah dan kaki terperosok ke dalam air, konsekuensinya akan sangat fatal dalam waktu singkat. Pakaian yang basah kuyup di tengah suhu udara luar yang mencapai minus puluhan derajat akan langsung berubah menjadi kaku dan membeku hanya dalam hitungan menit. Kondisi ini akan menyedot suhu panas tubuh secara mendadak, menyebabkan saraf-saraf penginderaan pada kaki menjadi mati rasa, dan memicu serangan hipotermia akut yang bisa melumpuhkan seluruh anggota gerak. Pengalaman terperosok hingga sebatas lutut ke dalam air es bukan hanya menyisakan trauma mental, tetapi juga rasa sakit fisik yang luar biasa karena kaki harus terus dipaksa berjalan dalam kondisi membeku untuk mencapai tujuan demi menghindari risiko membeku secara permanen di tengah jalan. Selain risiko fisik, beban psikologis yang harus dipikul juga sangat berat, terutama bagi anak-anak yang memiliki tanggung jawab menjaga adik-adik mereka. Disinilah peran seorang kakak menjadi sangat krusial, di mana mereka harus berdiri di barisan paling depan untuk menguji setiap jengkal ketebalan es sebelum mengizinkan anggota keluarga yang lebih kecil ikut melangkah. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kecemasan. Telinga harus selalu waspada mendengarkan suara retakan es di bawah kaki yang bisa muncul kapan saja. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat perjalanan pulang di siang hari. Meskipun sinar matahari tidak terasa hangat di kulit, radiasi cahayanya perlahan mulai melelehkan struktur es di permukaan sungai, membuatnya menjadi jauh lebih tipis dan rapuh dibandingkan saat dilewati di pagi hari. Jalur penyeberangan yang tadi pagi terasa kuat, bisa saja berubah menjadi jebakan maut saat matahari mulai bergeser ke arah barat. Kondisi ini seringkali memaksa mereka untuk mencari rute memutar yang jauh lebih panjang, melalui bukit-bukit terjal untuk menghindari sungai yang mulai mencair, meskipun energi tubuh sudah terkuras habis setelah seharian belajar di sekolah. Keinginan kuat untuk menantang maut setiap hari melalui jalur yang ekstrim tentu memiliki alasan yang sangat mendasar dan mendalam. Fenomena ini berakar pada realita ekonomi masyarakat pedalaman Kirgistan yang sangat sulit dan terbatas. Berdasarkan data sosiologis, angka kemiskinan di wilayah pegunungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan area perkotaan. Menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor peternakan tradisional di zaman modern saat ini tidak lagi mampu menjamin kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Harga ternak yang fluktuatif serta biaya hidup yang terus meningkat memaksa banyak kepala keluarga untuk meninggalkan desa mereka dan menjadi pekerja migran di negara tetangga seperti Rusia. Kondisi keluarga yang terpisah-pisah dan keterbatasan akses ekonomi inilah yang memicu kesadaran kolektif bahwa pendidikan formal adalah satu-satunya instrumen yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung selama lintas generasi.
Sekolah yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan berbahaya ini sebenarnya jauh dari gambaran fasilitas pendidikan yang mewah atau serba lengkap. Di Desa Turasu, gedung sekolah seringkali harus beroperasi dengan keterbatasan infrastruktur yang sangat kentara. Fasilitas pemanas ruangan yang sangat krusial di musim dingin seringkali tidak berfungsi karena pemadaman listrik yang terjadi secara berkala. Hal ini memaksa para siswa dan guru untuk tetap mengenakan jaket tebal di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terkadang tidak stabil mengenai subsidi makanan bagi siswa di sekolah semakin menambah beban bagi anak-anak tersebut. Meskipun harus membawa tas yang sangat berat, berisi buku-buku pelajaran melintasi pegunungan tanpa asupan gizi yang memadai dari kantin sekolah, semangat mereka untuk menyerap ilmu pengetahuan sedikit pun tidak pernah luntur. Setiap materi pelajaran yang diterima dianggap sebagai modal berharga yang akan mengubah garis nasib mereka di masa depan. Cita-cita yang lahir di tengah keterbatasan ini menjadi motor penggerak utama bagi setiap langkah kaki mereka di atas lapisan es sungai yang rapuh. Ambisi untuk meraih profesi yang mapan seperti menjadi dokter bedah, pengacara, hingga ahli teknologi informasi bukanlah sekedar angan-angan kosong. Ada motivasi yang sangat menyentuh di balik impian tersebut, yaitu keinginan untuk membawa perubahan nyata bagi komunitas mereka. Keinginan untuk membangun rumah yang lebih layak bagi orang tua, menyediakan kendaraan yang aman agar adik-adik mereka tidak perlu lagi berjalan kaki menembus badai, hingga impian untuk menyediakan fasilitas air bersih dan kesehatan bagi warga desa yang terisolasi. Bagi anak-anak pegunungan Tian Shan, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan ijazah atau mengejar karir pribadi, melainkan sebuah bentuk perjuangan dan bakti untuk mengangkat harkat serta derajat keluarga dari kerasnya jeratan kemiskinan di ujung pegunungan. Setiap huruf yang mereka baca dan setiap angka yang mereka hitung adalah langkah nyata menuju kehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat. Perjalanan panjang yang penuh risiko menembus badai salju dan melintasi sungai es di pedalaman Kirgistan memberikan sebuah refleksi mendalam mengenai nilai sebuah perjuangan. Realita yang dihadapi anak-anak di pegunungan Tian Shan ini menjadi pengingat yang sangat kuat tentang pentingnya rasa syukur atas segala kemudahan yang seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Di banyak tempat, akses menuju pendidikan sudah tersedia dengan sangat mudah, mulai dari jalan raya yang mulus, fasilitas transportasi umum yang nyaman, hingga gedung sekolah yang hangat dan modern. Namun, kenyamanan tersebut terkadang justru membuat nilai dari sebuah proses belajar menjadi pudar karena dianggap sebagai rutinitas yang tidak memerlukan usaha ekstra. Di saat banyak orang merasa terbebani hanya karena masalah kemacetan lalu lintas atau rintik hujan, ada sekelompok jiwa muda di belahan bumi lain yang harus bertaruh nyawa hanya demi bisa duduk di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan guru. Ketangguhan mental yang dibentuk oleh ganasnya alam pegunungan Kirgistan mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah sebuah penghalang permanen yang bisa menghentikan langkah manusia menuju cita-cita. Setiap langkah kaki yang dipaksakan bergerak di atas es yang licin dan setiap keberanian dalam menghadapi ancaman predator buas merupakan wujud nyata dari sebuah tanggung jawab dan dedikasi terhadap masa depan. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk memilih rute yang lebih aman, namun mereka memiliki tekad yang jauh lebih keras daripada lapisan es sungai yang mereka seberangi. Pelajaran paling berharga dari anak-anak ini adalah mengenai ketekunan. Mereka tidak pernah mengeluh atas suhu yang menusuk kulit atau jarak yang menguras tenaga, karena fokus utama mereka ada pada tujuan akhir, yaitu kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan mereka. Semangat pantang menyerah dari ujung pegunungan Tian Shan ini seharusnya menjadi inspirasi bagi semua orang untuk lebih menghargai setiap kesempatan belajar yang dimiliki saat ini. Ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses yang ada merupakan sebuah anugerah besar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang harus berjuang dengan darah dan air mata hanya untuk mendapatkan hak yang sama.
Kegigihan mereka mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa mulus jalan yang dilewati, melainkan oleh seberapa besar keinginan untuk terus melangkah meskipun keadaan sangat tidak memungkinkan. Semoga kisah perjuangan anak-anak Kirgistan ini mampu membangkitkan kembali motivasi belajar dan mempertebal rasa syukur atas segala kemudahan yang saat ini ada di dalam genggaman. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan dengan menekan tombol like jika video ini memberikan inspirasi baru bagi kalian. Share video ini kepada keluarga dan teman-teman agar pesan mengenai kegigihan dan rasa syukur ini dapat tersebar lebih luas ke seluruh pelosok tanah air. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya mengenai fenomena unik dan inspiratif dari berbagai belahan dunia. Tuliskan juga pemikiran kalian di kolom komen mengenai hal apa yang paling membuat kalian merasa beruntung dan bersyukur atas kehidupan saat ini. Saya Intan pamit, stay curious, stay awesome!